Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, sebaiknya kita tetap ingat akan pesan Allah yang artinya jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong, dan Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Kula emot waktu cilikan kula niku grumbul-grumbul arek akeh. Kula niki sebagai anake gurune nang SDN niku. Cerita niki. Waktu cilikan kula tasih dereng kenal penggawean biyen. Cik masa-masa senenge bocah dolan cik SD. Lare lek tasih alit niku kan terkenal lari sabar nggih. Lek mbon gedhe niki dinilai kalih tiyang sepah niku. Bocah cilik iki lek dinilai dibandingne karo bocah gedhe sing wis gedhe-gedhe niku. Kata-katae niku lek pikirane awake dhewe jernih temenan. Niku bandingne niku isih luwih pol adoh kajake niku sabar lali tasih lugu-lugu alit-alit tasih SD niku. Sik gampang diomongi kan ngoten. Cek manut karo gurune, marut perintah bapake. Wong tuane, ibuke, bapake, mbahe, dulur-dulure. Entuk jangan ngene di laksanakne, jangan ngene di laksanakne. Dhisikne sing penting, ninggal sing ora penting. Bareng ngoten niku riyen eling kula niku. Sebagai anak gurune niku nilai bocah niku. Lek sing dadi murid ibu kula niku jarang banget. Anake wong sing angel di kandhani. Angel bocah angel sing pol-polan niku jarang. Mesti bocah pilihan. Bocah yo ayu-ayu, lek wedok bocah lanang yo mesti ganteng-ganteng. Mesti yo main gunung, desa, pilihan sinaune tekun-tekun. Keterampilane garapane apik-apik. Olahragane mantep-mantep, rasa-rasa tenagane. Taktike aduhe, pokoknya menggiurkan, gak pernah terkalahkan murid-murid ibu kula. Kula niki kenyataan sing ngrasakake piyambak ngoten maksudnya. Menawi wonten mriko-mriko niku tasih jarang wonten kehidupan, wonten sekolahan, wonten Indonesia, wonten kabar, wonten TV, wonten daerah pembukaan baru, daerah transmigrasi contohnya, belum ada sekolahannya contohnya. Napa malih fasilitas umum, pendukung, toko, penyediaan 9 bahan pokok dan lain-lain. Prihatinipun niku teng Indonesia saged sampai kados ngoten niku. Ngoten mawon perjuangan ibu kula niku sampun nempuh jarak antarane omahe niku nempuh datang SD niku 60 km PP. Jika ditempuh dalam 1 hari, pulang pergi 120 km kerjane niku. Iki kenyataan. Meskipun kehidupan itu selalu indah di pandangan mata kita niku, dalam kenyataannya itu masih jauh dibandingkan di zaman sekarang. Sebagai pegawai negeri sipil pusat nih, beratnya minta ampun, jauhnya dari rumah, harus betah gak ketemu orang tua, harus mandiri, berani memecahkan masalah kehidupannya sendiri, mencari nafkah setelah mengajar di sekolah dasar negeri, menambah kegiatan sebagai
warga negara yang baik harus patuh pada perintah desa, mengabdi ke desa. Bila ada kegiatan di kelurahan maupun balai desa selalu diaktifkan, karena belum ada perangkat yang aktif seperti sekarang. Banyaknya minta ampun, malah nari-nari gelem nrimo apa gak pemerintahi. Nah, ngoten sih cerita. Saking akeh bocah sing gelem nyambut gawe nek pemerintah. Ya rupa kontrak pegawai daerah, tapi lek pegawai pusat pancet mek saiki. Wedi Bu, nanda tangani perjanjian ditempatkan di seluruh wilayah tanah air Indonesia niku. Kata-kata tiang niku wedi. Niku syaratnya pegawai pusat pancen. Saya juga dulu itu seperti itu. Gak taunya jadi pegawai pusat juga. Setelah ibu saya sukses, sabar, bisa menjalani kehidupannya dengan baik, jarang mengalami masalah serius. Saya juga diangkat menjadi tenaga pusat yang beratnya seperti itu. Saya harus hidup di dua tempat, harus ngopeni kakek saya dan ngopeni ibu saya. Kakek saya di Kediri, ibu saya di Jombang. Kerja saya di jauh lagi tempat 20 km dari tempat rumah ibu saya. Kalau dikatakan pulang dari rumah kakek saya itu harus menempuh jarak 80 km. Ya beratnya seperti itulah. Kalau PP dari rumah kakek saya 160 km. Dari tempat rumah ibu saya itu harus menempuh jarak 40 km PP. Kalau ada tugas tambahan ya sekitar 50 km PP tiap hari. Itu saya jalani kira-kira hampir 24 tahun. Ada peraturan yang timbul karenanya apa? Anak pejabat maupun saudara pejabat maupun orang pegawai negeri sipil atau ASN yang berfoto bersama dengan pejabat akan dikenakan sanksi tindakan tegas apabila tidak segera melapor untuk mengundurkan diri dari jabatan aparatur sipil negara. Peraturan itu terdapat untuk pegawai negeri sipil daerah yang diangkat pada hari-hari ini. Betapa sulitnya mencari pekerjaan itu di hari-hari ini. Itu dari sejak kapan? Dari sejak dulu setelah saya belum seberapa lama menjadi pegawai negeri sipil, ada peraturan baru, timbullah peraturan otonomi daerah yang dikepalai oleh Menteri Otonomi Daerah yang bernama Rias Rasyid. Begitu ada forum komunikasinya, ada audiennya, ada publiknya, ada karyawannya di pemerintahan Kementerian Otonomi Daerah. Sangat mempersulit menterinya sendiri akhirnya mengundurkan diri. Saking banyaknya karangannya, pasal-pasal undang-undangnya itu setebal bantal gitu bukunya. Ya itulah yang membuat saya bertanya, apakah hendak itu yang merusak negeri kita ini? Seakan-akan porak-poranda dan jatuh akan kemiskinan. Betapa egoisnya orang-orang yang gila di zaman sekarang ingin mengaku dirinya adalah orang yang waras. Membuat otonomi daerah berpecah-pecah seperti zaman sebelum merdeka. Berjuang sendiri-sendiri, tidak ada kata bersatu dengan daerah lain. Hanya yang tahu saja, yang mempunyai akal sehat, yang mampu rukun sama orang lain. Nah itu pasalnya orang yang seliring. Ya. Dikatakan dirinya saja yang sehat, orang lain nggak mampu sehat. Itu alasan saja sebenarnya. Saya teliti, saya pilah-pilah. Ternyata apa? Otonomi daerah itu hanya untuk merongrong pemerintah agar memberikan uang kepada mereka dengan segala cara. Contohnya menjadi tenaga kontrak. Dengan segala cara mereka bisa masuk. Cara KKN pun mau, asal tidak diperas keringatnya di sawah, mencangkul,
menjadi pengembala kambing, pengembala sapi, pengembala kerbau, dia malu. Dia mending berpakaian rapi seperti pegawai negeri sipil, biarpun mendapat uang 1.800.000 rupiah atau 1.800.000 rupiah per bulan, daripada dipermalukan menjadi orang pengembala dan orang tenaga kasar sekarang. Saya sebagai aparatur sipil negara dulu merasa kecewa akan keberadaan warga negara seperti itu. Saya dulu tidak pernah berpikiran seperti itu. Kalau saya tidak mampu belajar dan menekuni suatu bidang pendidikan yang ahli secara mendalam dan menguasai penuh, saya tidak mampu dan tidak akan mau menerima pekerjaan seberat yang saya pikul sekarang. Saya berpendapat seperti itu. Tetapi ini masalahnya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Warga negara kita dikrisis oleh multi kebutuhan uang yang membuat kita sulit untuk mencari kebutuhan makanan yang paling utama. Apabila orang itu dibiarkan lapar akan jatuh sakit dan sakit terus dan tidak mempunyai tenaga, daya, dan upaya untuk berpikir, menjernihkan diri, dan lain sebagainya. Kejahatan dari mana itu? Katanya sih, konon ada yang merongrong di negara kita, yaitu kebebasan mereka diinjak-injak, alasannya dan ingin dimerdekakan. Katanya banyak sekali daerah-daerah yang ingin dimerdekakan dari negara Republik Indonesia karena ingin berdiri sendiri dan menciptakan kehidupan yang bebas, sentosa, adil, dan makmur di daerahnya sendiri-sendiri. Karena apa? Keadilan sudah tidak akan merata. Itu alasan mereka. Tapi kenyataannya, otonomi daerah itu akhirnya ditipu muslihatkan oleh sebagian besar segolongan kita ya. Karena kita adalah pejuang, mampu menganalisa dan menerkam, membidik, merekam kejadian secepat kilat. Dan apa yang akan menjadi keputusan terbaik, kita pendam dan kita jalani saja, tidak kita publikasikan. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Mungkin di lain kesempatan apabila ekonomi kita membaik, akan selalu semuanya akan lebih baik. Makan adalah sekedar makan. Yang penting kita bertani, bercocok tanam, memberi makan mereka, agar tidak membutuhkan uang yang lebih besar. Itu kesimpulan kita. Kita tidak memberikan pangan karena kita mampu menanam sendiri. Kita tidak memberikan sandang karena apa? Kita sudah mempunyai stok sandang yang sangat banyak. Jadi simpanan tabungan bahan sandang itu sudah luar biasa. Kalau minta dipakai ya, seluruh penduduk Indonesia ini diratakan, mungkin sudah akan merata bila hanya dibutuhkan dalam waktu 1 tahun. Tapi kita harus pegang rahasia. Rahasia produksi, rahasia bahan, rahasia pengolahan, apa? Agar cita-cita mereka tercapai, yang ingin jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi. Anak-anak yang masih kecil-kecil dulu, silahkan jadi apa yang seperti yang dia cita-citakan, supaya mereka tidak terganggu oleh emosinya. Pengetahuan keterampilannya yang akan menggugah mereka untuk beralih pandangan dari cita-citanya. Akhirnya sukses, semuanya tercapai cita-citanya. Dari situlah kita beranjak untuk mengalihkan pandangan. Dari generasi ke generasi akhirnya berganti generasi, dan yang sudah sukses kita biarkan sukses. Kita biarkan bebas merdeka, memilih kepentingannya sendiri, menentukan masa depannya. Itu adalah hak mereka, hak segala bangsa kemerdekaan ini. Karena kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan segala sesuatu kebutuhan manusia ini tidak ada kurangnya. Apa yang diminta manusia pasti Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita semuanya. Jangan khawatir, kita adalah pejuang
dan selalu mempertahankan kemerdekaan. Tidak mungkin ada masalah, tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya karena kita punya Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan.